Olahraga seringkali tumbuh dari budaya dan tradisi setiap negara yang mencerminkan nilai-nilai, cara hidup, dan kebutuhan sosial masyarakat pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, olahraga-olahraga ini menampilkan keunikan dan keberagaman dalam cara orang di seluruh dunia untuk bersaing, baik di tingkat nasional maupun internasional. Banyak dari olahraga ini juga menjunjung sportivitas dan tradisi yang kuat, sambil memperkenalkan elemen hiburan dan keterampilan yang luar biasa. Lalu ada apa saja sih olahraga yang unik dan anti-mainstream yang cukup seru juga? Yuk simak videonya. Sepak takraw adalah olahraga yang menggabungkan elemen-elemen sepak bola dan bola voli. Permainan ini dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 3 pemain, dengan tujuan utama memasukkan bola ke sisi lawan melalui jaring tanpa menyentuh tanah. Pemain hanya boleh menggunakan kaki, kepala, dada, dan lutut untuk memukul bola. Sepak takraw dimainkan di lapangan berbentuk persegi panjang, dibagi oleh jaring dengan ukuran yang mirip dengan lapangan bola voli, dan bola ini terbuat dari anyaman rotan. Poin diperoleh ketika bola berhasil melewati jaring dan jatuh di area lawan, serta ketika lawan melakukan kesalahan, seperti menyentuh bola dengan tangan atau bola keluar dari batas lapangan. Setiap pertandingan biasanya terdiri dari beberapa set, dan tim yang pertama mencapai jumlah poin yang ditentukan akan memenangkan pertandingan. Sepak takraw menguji keterampilan teknik, kelincahan, dan koordinasi tim yang tinggi, menjadikannya olahraga yang menarik untuk ditonton dan dimainkan. Sepak takraw sangat populer di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, dan beberapa negara lainnya. Olahraga ini juga telah berkembang di berbagai belahan dunia, dengan kejuaraan internasional seperti Kejuaraan Dunia Sepak Takraw, yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai negara untuk merebutkan gelar juara dunia. Kabaddi adalah olahraga yang sangat populer di Asia Selatan, terutama di India, Pakistan, dan Bangladesh. Permainan ini melibatkan 2 tim yang masing-masing beranggotakan 7 pemain. Tujuan utama permainan ini adalah untuk mencetak poin dengan cara menyerang tim lawan, sambil mempertahankan diri agar tidak tertangkap. Dalam permainan kabaddi, pemain yang disebut rider harus melintasi garis tengah lapangan dan masuk ke wilayah lawan untuk menyentuh pemain lawan. Rider harus melakukannya sambil terus mengucapkan kata kabaddi-kabaddi tanpa henti. Sementara itu, pemain dari tim lawan berusaha menangkap atau menahan rider agar tidak bisa kembali ke wilayah timnya. Jika rider berhasil menyentuh pemain lawan dan kembali ke wilayahnya tanpa tertangkap, timnya akan mendapatkan poin. Sebaliknya, jika rider tertangkap atau gagal kembali ke timnya, tim lawan mendapatkan poin. Permainan ini dimainkan di lapangan berukuran sekitar 13 kali 10 meter dan dibagi menjadi 2 bagian, masing-masing untuk tim yang bertanding. Kabaddi juga merupakan olahraga yang banyak dimainkan di turnamen internasional, termasuk kejuaraan dunia kabaddi dan pertandingan di Asian Games, di mana olahraga ini telah menjadi bagian dari kompetisi sejak 1990. Wife curling adalah olahraga unik dan cukup menghibur, di mana para peserta pria berkompetisi untuk membawa istri atau pasangan mereka melewati rintangan yang telah ditentukan. Olahraga ini asalnya dari Finlandia, dan kini telah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk Swedia, Amerika Serikat, dan Australia. Dalam kompetisi wife curling, seorang pria harus membawa wanita yang menjadi pasangannya melintasi rintangan yang penuh tantangan, seperti kolam air, tanjakan, dan rintangan lainnya. Ada berbagai gaya dalam membawa pasangan, namun yang paling umum adalah posisi wanita dibawa dengan posisi kepala di antara pundak pria, sementara kaki wanita dilingkarkan di tubuh pria. Beberapa kompetisi juga memberi hadiah berupa berat pasangan yang diangkut dalam bentuk hadiah uang, barang, atau bahkan makanan dan minuman. Salah satu acara wife curling paling terkenal adalah World Wife Curling Championship, yang diadakan setiap tahun di Finlandia. Wife curling, meskipun tergolong olahraga yang agak aneh, olahraga ini menggabungkan unsur kekuatan fisik, keseimbangan, dan kekompakan pasangan dalam menyelesaikan tantangan yang ada, dan juga sering dianggap sebagai hiburan yang lucu dan menarik bagi penonton. Mugel Quidditch, atau sering disebut sebagai real life Quidditch, adalah versi nyata dari olahraga fiksi Quidditch yang muncul dalam seri buku Harry Potter.
Mughal Quidditch pertama kali dimainkan di Amerika Serikat pada tahun 2005, dan sejak itu telah berkembang menjadi olahraga yang cukup populer di banyak negara. Mughal Quidditch dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 7 pemain. Tim berusaha untuk mencetak poin dengan melemparkan bola yang disebut quaffle ke dalam ring yang dipasang pada tiang tinggi. Setiap tim juga memiliki pemain yang berperan sebagai beater yang menggunakan bola besar bernama bludger untuk mencoba menggagalkan lawan, serta kiper yang bertugas menjaga gawang timnya. Salah satu elemen kunci dalam Quidditch adalah keberadaan seeker, yang tugasnya adalah menangkap bola kecil yang disebut Golden Snitch. Dalam Mughal Quidditch, Snitch adalah bola kecil berwarna kuning yang terikat pada bagian belakang seorang pemain yang berperan sebagai Snitch Runner, dan tim yang berhasil menangkapnya mendapatkan poin tambahan serta memenangkan pertandingan. Pemain menggunakan broomsticks yang mereka pegang sepanjang pertandingan untuk menjaga kesetiaan terhadap elemen Quidditch. Permainan ini menggabungkan unsur-unsur olahraga seperti sepak bola, bola basket, dan rugby, dengan banyak aspek yang menuntut keterampilan fisik, strategi, dan kerja sama tim. Extreme ironing adalah olahraga ekstrim yang unik dan tidak biasa, yang menggabungkan kegiatan menyetrika dengan aksi petualangan. Konsep olahraga ini bermula pada tahun 1997 di Inggris, ketika seorang pria bernama Phil Shaw, yang dikenal dengan julukan Iron Man, mulai melakukan aksi menyetrika di lokasi-lokasi yang menantang. Olahraga ini melibatkan seseorang yang membawa setrika dan papan setrika ke lokasi yang ekstrim atau berbahaya, seperti gunung, hutan, atau bahkan saat menyelam di bawah laut, sambil menyetrika pakaian. Tujuan utama dari extreme ironing adalah untuk menyetrika pakaian dengan sempurna di lokasi yang penuh resiko dan tantangan, menambahkan elemen keunikan dan humor dalam olahraga ekstrim. Meskipun ini bukan olahraga yang bersifat kompetitif, extreme ironing telah menjadi subkultur dan kegiatan rekreasi bagi mereka yang menyukai petualangan, keunikan, dan sedikit humor. Selain itu, extreme ironing memberikan kesan bahwa tidak ada batasan bagi kreativitas dalam menciptakan aktivitas baru yang unik. Nah, itu dia beberapa olahraga unik dari berbagai negara yang pastinya jarang terekspos oleh media. Olahraga-olahraga ini tidak hanya sebagai sarana hiburan atau kompetisi, tetapi juga sebagai cerminan dari cara hidup, filosofi, dan warisan budaya yang dimiliki oleh suatu negara. Dengan berpartisipasi atau mempelajari olahraga-olahraga tersebut, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai dan tradisi yang dijunjung tinggi dalam masyarakat di berbagai negara.